Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera bagi semuanya. Kita bertemu kembali di mata kuliah perancangan alat proses. Kali ini sudah memasuki pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas tentang perancangan menara distilasi multikomponen. Sebelumnya, saya persilahkan masing-masing berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Ya, nah, di perancangan alat proses untuk materi perancangan menara distilasi multikomponen ini ya, kita akan membahas metode shortcut ya. Karena ada dua metode perancangan perhitungan untuk perancangan menara distilasi komponen. Yang pertama ada shortcut calculation and plate-to-plate calculation. Namun di mata kuliah ini yang akan kita bahas adalah shortcut calculation ya, yang perhitungan singkat. Nah, prinsip pemisahan menara distilasi multikomponen itu jadi ini multikomponen. Multikomponen itu minimal 3 ya. Kalau 2 itu biner, campuran biner. Jadi minimal lebih dari 2. Lebih dari 2 ya 3 minimal. Dan lebih dari itu ya. Nah, ini misalnya 3 ya, ada 3 komponen A, B, C, ini dapat dipisahkan secara distilasi. Kita harus tahu prinsip utamanya adalah kalau zat-zat tersebut itu saling melarutkan tetapi memiliki beda sifat, yaitu adalah sifat penguapan relatifnya atau kita sebut sebagai alfa ya. Itu prinsip utamanya. Jadi kalau nilai alfanya ini berdekatan, itu tidak mudah dipisahkan secara distilasi ya. Harus dicari cara lain. Kalau ingin dipisahkan secara distilasi ya, harus punya nilai alfa yang jauh berbeda, begitu. Prinsipnya itu. Nah, nilai alfa ini kalau lebih besar, nah akan mudah menguap. Namanya juga sifat volatilitas relatif ya, angka penguapan relatif. Kalau angkanya besar itu akan lebih mudah menguap. Nah, ini biasanya kalau yang lebih besar ini akan menuju ke distilat, menuju ke bagian atas menara distilasi. Nah, yang nilainya kecil dia akan menuju ke bawah menara distilasi. Atau kalau dia diuapkan tidak menguap gitu ya. Tetapi yang menguap adalah yang mempunyai nilai alfa yang besar. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, kita buka di textbook ya, kita ikuti saja. Di textbook itu ada penjelasan bagaimana deskripsi untuk proses distilasi kontinu ya. Anda semua nanti akan banyak menjumpai, terutama di perancangan kalau untuk tugas akhir ya, skripsi Anda. Saya yakin akan banyak menjumpai ini ya, maka Anda harus paham. Ya, bagi yang skripsinya ada pemisahan menggunakan menara distilasi. Nah, kita ikuti saja ya alur berpikir ya, deskripsi prosesnya. Nah, pemisahan berdasarkan distilasi ya, pada campuran zat cair ya, itu bergantung kepada perbedaan angka volatilitas di antara komponen-komponen itu. Nah, komponen yang semakin besar nilai volatilitas relatifnya, dia akan lebih mudah menguap ya. The greater the relative volatilities, the easier is the separation. Jadi semakin besar nilai volatilitas relatifnya, maka akan semakin mudah terpisah, gitu ya. Jadi kalau beda volatilitas relatifnya itu semakin besar, maka akan semakin mudah dipisahkan. The basic equipment required for continuous distillation, ya nanti akan digambarkan di gambar 11.1 ya, 11.1.
uapnya ya, vapor flows up the column. Uapnya akan mengalir menuju ke atas ya. Sebuah kolom ya. Ya, bentuk alatnya itu kolom distilasi gitu ya. And the liquid countercurrently flows down the column. Jadi cairannya berlawanan arah dengan arah gasnya tadi. Kalau cairannya ke bawah, uapnya ke atas. Uap ya di sini ya. Cairan menguap. Jadi saya tadi sebut gas. Nah, gas itu untuk istilah tersendiri ya. Di sini uap cair. Terjadi kesetimbangan uap cair gitu ya. The vapor and liquid are brought into contact on plates or packing. Jadi uap dan cair itu ya, zat yang sama ya, dalam bentuk uap dan cair itu dia ada kontak ya, kontak di namanya plate ya. Alat kontaknya namanya plate atau packing ya. Terjadi kontak di plat-plat ya. Nanti yang akan kita rancang itu dan atau packing. Namun dalam hal ini kita bahas plat ya, plat dulu ya. Part of the condensate from the condenser is returned to the top of the column to provide liquid flow above the feed point or reflux, and part of the liquid from the base of the column is vaporized in the reboiler and returned to provide the vapor flow. Jadi di dalam kolom distilasi itu ada dua alat yang menyediakan ya proses supaya jalan ya, supaya cairannya menguap dan supaya uapnya mengembun. Nah, ada dua alat. Yang di bagian atas namanya kondenser ya. Jadi uap akan mengembun di kondenser ya. Bisa mengembun seluruhnya, bisa mengembun sebagian. Ya, di puncak menara ada pengembunnya namanya kondenser. Nah, sebagian cairan yang mengembun itu dikembalikan ke menara sebagai reflux ya, sebagai reflux dan juga diambil hasilnya sebagai distilat. Nah, kemudian yang di bawah menara ya, cairannya itu diuapkan ya, diuapkan ya supaya menjadi uap, supaya bisa naik ke atas ya, menggunakan alat reboiler ya, reboiler ya. Boiler itu untuk mendidihkan ya. Karena berulang-ulang kita spesifik menyebutnya reboiler. Supaya cairannya menguap dan kembali ke kolom menara ya. Dan dia menyediakan sebagai uap ya. Nah, uapnya naik, uapnya sampai puncak, diembunkan. Nah, jadi di dalam peristiwa penguapan dan pengembunan juga penguapan kembali gitu. Disitulah akan terjadi komponen yang lama-lama berubah gitu ya. Jika titik didihnya memang berbeda gitu ya. Disitulah akan terjadi pemisahannya. Gitu. In the section below the feed, jadi bagian yang di bawah titik umpan, the more volatile components are stripped from the liquid. Yang zat yang lebih mudah menguap itu akan terpisah dari cairannya ya, dia akan diambil sebagai uap. Jadi yang mudah menguap ya kan ada umpan ya, ada umpan dengan komposisi tertentu. Nah, di situ harus beda sifat penguapannya. Nah, yang lebih mudah menguap, dia akan terangkut ke atas itu, akan lepas ya, lepas dari cairannya gitu ya. Nah, yang ke bawah itu zat yang mudah menguap itu akan berkurang ya, makanya dinamakan stripping section. Above the feed ya, yang di atas titik umpan, the concentration of the more volatile components is increased. Konsentrasi komponen yang lebih volatil ya, yang lebih mudah penguap itu akan meningkat. This is called the enrichment
or more commonly the rectifying section. Nah, ini dinamakan kolom enrichment ya, pengayaan, maksudnya pengayaan zat yang lebih volatil atau lebih sering disebut sebagai seksi rectifying ya. Rectifying section. Jadi di kolom distilasi itu ada stripping section and rectifying section. Stripping section itu zat yang volatilnya berkurang, tetapi di rectifying section, zat yang lebih mudah menguap itu akan meningkat. Nah, nanti gambar 11.1a menunjukkan bahwa a column producing two products. Ada yang memproduksi dua produk di top and bottom ya. Top or overheads and bottoms di dasar. Jadi di puncak dan di dasar namanya distilat dan bottomnya ya. Kemudian ada juga di kolom yang 11B itu lebih kompleks ya. Hasilnya tidak hanya satu, tetapi ada juga side stream ya. Jadi kolom ini kolom distilasi yang paling sederhana, normalnya begini yang akan kita pelajari ya. Ini titik umpan. Nah, yang di sini namanya stripping section, yang di sini namanya rectifying section. Jadi tadi ceritanya yang ke atas tuh uap, yang turun itu cairan. Nah, cairannya sebagian diambil ya, sebagian diuapkan lagi melalui alat reboiler. Nah, uapnya naik. Nah, sampai puncak ngembun. Jadi sambil naik itu sambil diambil komponen yang kaya dengan zat yang lebih volatil ya, yang lebih mudah menguap. Nah, kemudian diembunkan ya. Ada sebagian yang diambil sebagai produk, sebagian lagi dikembalikan sebagai reflux gitu. Ini yang paling sederhana. Ada juga yang multiple feeds, umpannya lebih dari satu, hasilnya juga lebih dari dua ya, lebih dari atas dan bawah. Ada namanya side stream. Nah, ini biasanya di kilang minyak ya, yang seperti ini ya, crude distillation oil. Produknya banyak gitu ya. Umumnya terjadi di crude distillation oil. Nah, if the process requirement is to strip a volatile component from a relatively non-volatile solvent, the rectifying section may be omitted, and the column would then be called stripping column. Jadi ada yang jenis menara distilasi yang stripping column saja, ada juga yang sebaliknya. Jadi tidak selalu ya, jadi namanya nanti dinamakan stripper itu ya. Itu berarti hanya ingin mengambil salah satunya saja gitu ya. In some operations where the top product is required as a vapor, only sufficient liquid is condensed to provide the reflux flow to the column. And the condenser is referred to as a partial condenser. Jadi ada di sebagian cara operasi tidak seluruh uap itu diembunkan ya, hanya diembunkan sebagian ya. Dan dia produknya itu diambil dalam bentuk uap. Nah, yang embunannya dikembalikan ke menara. Ini dinamakan kondenser parsial. Jadi kondenser ada dua macam. Yang pertama kondenser total, yang kedua kondenser parsial. Kondenser total itu kalau seluruh uapnya diembunkan dan distilatnya diambil dalam bentuk cair. Tetapi kalau kondenser parsial yang diembunkan itu sebagian uap dan embunannya kembali ke menara distilasi, hasilnya diambil dalam bentuk uap. Itu biasanya kondenser parsial. Jadi kalau tidak seluruhnya harus diembunkan, ya nggak perlu diembunkan seluruhnya, karena itu juga beban energinya kan akan berbeda. When the liquid is totally condensed, the liquid returned to the column will have the same composition as the top product. In a partial condenser, the reflux will be in equilibrium with the vapor leaving the condenser.
Nah, di dalam kondenser total ya, kalau cairannya terembun ya, maksudnya ini cairan yang terbentuk ya adalah hasil dari pengembunan total, maka cairan yang dikembalikan ke menara mempunyai komposisi yang sama dengan produk atas ya, tentu begitu ya. Ini kalau kondenser total ya. Jadi kalau kondenser total, pengembunan total ya. Nah, komposisinya yang kembali ke menara ya, kembali ke menara itu merupakan reflux ya. Akan sama dengan distilatnya atau top product ya. Tetapi dalam kondenser parsial, refluksnya akan berada dalam keadaan kesetimbangan dengan uapnya, uap yang meninggalkan kondenser. Ya, jadi ini jadi beda prinsip ya antara kondenser total dan parsial. Kalau yang ini mengembun seluruhnya, yang ini sebagian, dia dalam keadaan kesetimbangan ya. Seperti itu. Nah, reflux ya. Reflux itu apa? Reflux adalah perbandingan ya, perbandingan. Jadi ini normalnya, definisi normalnya adalah ya, flow returns as reflux. Cairan yang kembali, aliran yang dikembalikan sebagai reflux ya. Reflux itu yang menuju ke kolom lagi, dibagi aliran of top product taken off, yang diambil sebagai produk yang keluar ya. Biasanya L0 per D. Gitu. L0 itu yang as reflux, D-nya distilat. The number of stages required for a given separation will be dependent on the reflux ratio used. Nah, jumlah stage ya, jumlah stage yang diperlukan itu akan bergantung kepada reflux ratio atau perbandingan reflux yang digunakan. Nanti akan ada persamaannya. Ya, seperti itu prinsipnya. Kemudian kalau reflux total bagaimana? Reflux minimum bagaimana? Total reflux itu seluruh refluxnya kembali ke menara. No product is taken off. Nggak ada hasil yang diambil. There is no feed. Jadi semua bolak-balik gitu ya. Ya ini di teori ya. Karena kita akan menghitung ya. Nah, pada reflux total ini, total reflux is the condition when all the condensate is returned to the column as reflux. No product is taken off and there is no feed. At total reflux, the number of stages required for a given separation is the minimum at which it is theoretically possible to achieve the separation. Though not a practical operating conditions, it is a useful guide to the likely number of stages that will be needed. Jadi ini teori ya. Karena kita akan menghitung berapa jumlah stage yang diperlukan ya dalam merancang menara distilasi, maka kita harus tahu batas-batasnya ya. Batasnya adalah di antara reflux total dan reflux minimum, reflux yang kita pakai ya. Di mana reflux total adalah seluruh reflux dikembalikan ke menara distilasi ya. Nah, pada saat ya seluruh reflux dikembalikan ke menara distilasi, maka jumlah stage-nya minimum ya. Jumlah stage-nya minimum. Nah, sebaliknya kalau minimum reflux, as the reflux ratio is reduced, a pinch point will occur. Ya, kita kurangi berapa sih minimum refluxnya? Kita kurangi sampai pada titik di mana jumlah stage-nya tak berhingga. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan menghitung berapa reflux total, berapa reflux minimum, nanti akan ada persamaannya. Tetapi ini adalah teori yang kita perlukan
untuk merancang itu. Jadi nanti angkanya ada di antara itu. Reflux operasinya berapa? Optimum reflux ratio. Practical reflux ratios will lie somewhere between the minimum for the specified separation and total reflux ya. Jadi yang optimum ya, perbandingan reflux yang optimum itu terletak ya di antara reflux minimum dan reflux total. The designer must select a value at which the specified separation is achieved at minimum cost. Seorang perancang harus memilih angka yang memberikan pemisahan yang spesifik. Kita kalau menggunakan menara distilasi sebagai alat pemisah, itu dengan tujuan tertentu, ingin terpisah seberapa ya. ABC itu C-nya atau A-nya mau berapa persen gitu, kemurniannya. Nah, itu tujuan kita sebagai perancang. Nah, ketika itu tercapai, kita pilih yang minimum cost, at minimum cost ya. Yang cost-nya paling kecil itu ya. The optimum reflux ratio will be that which gives the lowest annual operating cost. No hard and fast rules can be given for the selection of the design reflux ratio, but for many systems, the optimum will lie between 1.2 and 1.5 times the minimum reflux ratio. Biasanya harga optimumnya ya terletak di antara 1,2 hingga 1,5 kali reflux ratio minimum ya. Ya, untuk sebagai pegangan awal ya seorang perancang gitu ya. Nah, selanjutnya ada titik umpan. Letak titik umpannya itu juga ada rumusnya ya. Nah, the precise location of the fit point will affect the number of stages required for a specified separation and the subsequent operation of the column. As a general rule, the fit should enter the column at the point that gives the best match between the fit composition, vapor liquid if two phases, and the vapor and liquid streams in the column. In practice, it is wise to provide 2 or 3 fit point nozzles located around the predicted fit point ya, predicted fit point to allow for uncertainties in the design calculation. Jadi kita ambil di praktisnya kita ambil 2 atau 3 titik ya. Di sekitar ya, yang lokasinya di sekitar fit point yang kita hitung tadi, yang kita prediksikan untuk mengurangi ketidakpastiannya dari nilai rancangan kita. Nanti ada rumusnya, tapi tidak terlalu tepat gitu ya, karena angkanya kan tidak bulat ya ketemunya. Bisa dihitung. Kemudian ada pemilihan tekanan operasi ya. Memilih tekanan operasi juga dia sangat bergantung ya, sangat bergantung apakah ini kita baca ya. Except when distilling heat sensitive materials, the main consideration when selecting column operation pressure will be to ensure that the dew point of the distillate is above that which can be easily obtained with the plant cooling water. Ya, yang dipilih itu cooling waternya suhunya berapa itu ya. Nah, itu nanti titik embunnya berapa. Nah, kita pilih yang air pendinginnya itu harus mampu mengembunkan gitu ya. Nah, maka tekanannya harus menyesuaikan gitu. The maximum summer temperature of cooling water is usually taken as 30 degrees C. Kalau di musim panas,
temperature cooling waternya itu diambil 30 Celcius. Ini di musim kemarau, musim panas. Tapi kadang kita membutuhkan ya refrigerated brine cooling ya. Kadang kita butuh itu, tergantung zat yang akan kita proses itu ya, titik embunnya berapa gitu ya. Sanggup nggak air pendingin biasa atau bahkan refrigerated brine atau apalagi gitu ya sebagai pendingin ya untuk terjadi pengembunan. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, disitulah nanti tekanannya berapa, apakah harus vakum, apakah harus tekanan di atas 1 atmosfer atau bagaimana begitu ya. Itu nanti bisa kita hitung, kadang trial and error ya, mencari kondisi operasi. Nah, ada prinsip dasar ya, prinsip dasar untuk merancang ya, basic principle-nya ya. Perhitungan stage ya, perhitungan menaranya itu dimulai dari neraca massa ya, neraca massa. Ini V itu vapor, Y adalah komponen yang diuap, L adalah liquid, X adalah komponen yang di cairan, F adalah umpan, Z adalah komponen yang di umpan. Ya, sama dengan ini. Ini adalah umpan masuk ya. Ini masuk sama dengan keluar, material balance. Ya, ini prinsip ya. Prinsipnya seperti ini, aliran di dalam sebuah stage, ini stage ke N ya. Ini umpannya FNZN, juga Vn plus 1, Yn plus 1, keluar Vn, Yn, ini masuk. Jadi ini nomor satunya itu dari puncak ya. Nomor satunya kita memberi nomor plate, nomor stage itu nomor satunya ada di puncak menara gitu ya. Nah, jadi kalau di stage ke N yang di atasnya ya N-1, di bawahnya N plus 1 gitu. Seperti itu. Ini di stage ke N ada yang masuk, ada yang keluar ya, ada yang masuk umpan dari cairan di stage sebelumnya dan uap di stage bawahnya gitu ya. Kemudian yang keluar ini uapnya ya dari stage ini ya ke atas, yang kemudian cairannya menuju stage yang bawahnya. Kemudian ini kalau ada solvent ya, ada panas masuk ya. Nah, ini penjelasannya nanti bisa Anda baca. Nah, yang paling penting ada equilibrium state. Ini prinsip yang utama ya. Di sini YI sama dengan KIXI. Ini nanti untuk menghitung kondisi operasinya ya. Masing-masing mengikuti ini. YI sama dengan KIXI. Ini di sebuah komponen I ya, di sebuah stage gitu ya. Berlaku kesetimbangan YI sama dengan KIXI, ini rumus penting. Nah, kemudian ada prinsip lagi bahwa sigma XI ya, sigma XI dari I1 sampai N ya, ada berapa komponen, misalnya ada 3 komponen 1, 2, 3, sigma X ya, jumlah komponen di X ya, ini fraksi ya, jumlah fraksi komponen di X sama dengan jumlah fraksi komponen di Y sama dengan 1. Itu prinsip ya, prinsip yang harus kita pegang. Fraksi kan 0,0, letaknya antara 0,0 sampai 1 letaknya, maksimum 1 ya. Nah, kemudian kita belajar dew point, bubble point. Ini Anda sudah
Anda sudah belajar di mata kuliah OPB kalau nggak salah ya, OPB ini Anda sudah belajar menghitung bubble point and dew point calculation. Prinsipnya ketika kita menentukan titik didih, itu sigma Y sama dengan sigma KIXI sama dengan 1. Sebaliknya, dew point ya, sigma XI sama dengan sigma YI per KI sama dengan 1. Itu prinsipnya ya. Kemudian YA sama dengan 1 min YB, XA sama dengan 1 min XB. Ini kalau dia biner. Tapi kalau banyak ya, banyak komponen, YA plus YB plus YC sama dengan 1, XA plus XB plus XC sama dengan 1. Itu kalau 3 komponen dan seterusnya.